hari ini saya berbicara kepada kita perihal lumbung daripada Yusuf. Tahun 2023 menurut para pengamat ekonomi, ahli-ahli yang menganalisa bursa efek, dan bagi Anda yang punya pengalaman di bidang saham, Anda kan pasti tahu bahwa tahun ini adalah tahun di mana goncangan melanda seluruh dunia. Resesi ekonomi melanda dunia. Nah, hari ini mari perhatikan baik-baik. Kita pelajari dengan baik. Ini hanya sekedar teori. Kalau kita tidak mengimani, kita nggak masuk di dalam. Sering saya katakan, Anda sekolah, bahkan sekolah teologi sekalipun, bahkan Anda menjadi aktif di rumah dua sekalipun, itu hanya merupakan kegiatan, hanya teori. Kita nggak akan bisa mengalami apa-apa kalau kita tidak mau masuk ke dalam. Oleh sebab itu perlu kita menghormati hadirat Tuhan, menghormati kebenaran daripada firman Tuhan. Satu kerinduan saya, tahun ini kita masuk dan menikmati berkat yang Tuhan janjikan, yaitu berkat daripada Yusuf. Nah, saya mulai dengan ini tentang lumbung Yusuf. Ya. Ini Yusuf pada waktu berkuasa di tanah Mesir. Orang hanya tertarik menceritakan keberhasilan. Dan setiap kita juga senang namanya cerita keberhasilan. Kita semua juga senang supaya kita hidup kita berhasil. Kalau boleh, jangan ada kesusahan dan keinginan kita seperti itu ya. Tapi kita melihat siapakah Yusuf ini selanjutnya dan perjuangan yang telah dia lalui. Siapa Yusuf? Yusuf adalah anak daripada Yakub, yang lahir dari istri kedua daripada Yakub yang bernama Rahel. Yakub memiliki dua istri, dan dua istri gundik. Istri Yakub itu kakak beradik. Anak yang pertama yang bernama Lea, cantik tapi tidak secantik daripada Rahel, karena matanya kurang berseri seperti Rahel. Nah, Yakub dalam pengembaraannya, dalam pelariannya, dia pergi ke rumah pamannya atau tulangnya kalau orang Batak mengatakan. Karena dia sedang melarikan diri, dia takut dengan kakaknya karena dia baru menipu kakaknya dan menipu juga papanya, ayahnya, yakni mengenai berkat kesulungan. Nah, Yakub sampai ke sana dan dia bekerja selama 7 tahun. Dan dia jatuh cinta kepada anak daripada pamannya. Lalu Laban mengatakan, karena kamu bekerja kepada saya, upah apa yang kamu inginkan? Dikatakan, saya menginginkan Rahel menjadi istri saya. Kau boleh, tapi kalau mau bekerja bagi saya 7 tahun. Nah, Yakub tidak melihat 7 tahun itu waktu yang lama. Oleh karena cinta membuat dia semangat dan tidak pernah menghitung itu lama. Karena satu, bagaimana caranya mendapatkan orang yang dia cintai. Nah, tetapi waktu pas pernikahan yang diberikan oleh Laban bukan Rahel, tetapi kakaknya. Dia ditipu kan? Tukang tipu, tertipu. Ya, makanya jangan suka nipu, nanti kamu ditipu orang. Dia menipu kakaknya dari hak kesulungan. Habis menipu kakaknya, dia tipu juga papanya. Dan akhirnya dia pun juga ditipu oleh
mertuanya. Waduh, semangatnya luar biasa karena telah mencapai waktu yang diinginkan. 7 tahun dia harus menikah dengan Rahel. Nah, di malam pertama bertemu dengan istrinya, yang baru dia sadar pagi hari, ternyata bukan Rahel tapi Lea. Tapi aneh bagi saya, kenapa sih dia nggak tahu ya? Logika kita kan pasti dia bisa lihat ini Rahel atau Lea. Kenapa? Karena cinta yang terpendam sekian lama, sehingga tanpa disadari, oh ternyata bukan Rahel tapi Lea. Nah, begitu bangun pagi hari, dia sadar, dia kaget, dan dia mengatakan, saya tertipu. Dan dia menghadap kepada pamannya, kenapa kamu menipu saya? Dikatakan, karena hukum negeri kami, anak tidak boleh melangkahi, anak bungsu tidak boleh melangkahi kakaknya. Nah, itu pedoman orang Batak banyak seperti itu, walaupun sekarang banyak berubah. Nah, kalau begitu tunggulah waktu lagi 7 hari, baru boleh menikah lagi dengan Rahel. Anda tahu Yakub untuk mendapatkan istrinya itu butuh waktu 14 tahun bekerja sebagai seorang upah. Nah, Yusuf ini lahir dari Rahel, wanita yang dicintai oleh Yakub. Sehingga Yusuf ini menjadi anak kesayangan bagi bapaknya. Dibuatkan baju yang maha indah. Dan akibat dari sikap ayahnya yang begitu mengasihi Yusuf, saudara-saudara menjadi iri dan tidak menyapanya dengan ramah, tapi membenci daripada Yusuf. Yusuf ini ibunya meninggal pada waktu melahirkan adiknya bernama Benyamin. Jadi anak yatim. Dan saya juga percaya kenapa Yakub begitu mengasihi Yusuf. Kemungkinan besar wajahnya mirip dengan ibunya, orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga istimewa, diberikan jubah yang mahal. Nah, apa yang terjadi? Timbullah kebencian. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 4. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3, ya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak menyapanya dengan apa? Dan emang sebetulnya ya, sebagai orang tua tidak boleh terlalu menonjol mengasihi anak, akan menimbulkan masalah. Dan ayat yang kelima, sama-sama ya, 2:37 ayat 5, 2, 3 ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritanya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci kepadanya. Apa itu? Ini yang mereka benci. 2, 3 ya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kepada kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkit berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengeling dan sujud menyembah kepada berkasku. Ini tambah kebencian. Udah awalnya benci, tambah lagi benci. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Hanya cerita mimpi, bayangkan. Mimpi loh. Jadi jangan salah ya. Kalau Anda ketemu orang yang tidak suka kepada Anda cerita apapun jelek. Betul. Sebaik apa
apapun Anda, tetap jelek dalam pandangan orang lain. Karena dasarnya sudah benci. Omongannya juga selalu kata-kata benci. Kemudian ayat 30, pasal 37 ayat 9. Sama-sama kita baca lagi ya. 2, 3, ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada. Kemudian ayat 10, setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 30 ayat 11, maka iri hatilah saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hati. Itulah bedanya. Kalau orang tua itu tidak terlalu mudah responsif, tapi dia menyimpan semua di dalam hati. Nah, saudara kasih Tuhan, dari perjalanan ini kita melihat kebencian demi kebencian bertumpuk-tumpuk yang dialamatkan pada Yusuf. Yang sebetulnya dia nggak punya alasan untuk dibenci. Yang pertama, dia nggak pernah minta kepada bapaknya supaya diistimewakan. Yang kedua, dia juga nggak pernah bisa bikin mimpi sendiri, karena namanya mimpi datang sendiri pada waktu kita tidur. Dan apa yang terjadi? Puncak kebencian mereka, Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Kenapa dibuang ke sana? Saudara berkata dalam hati mereka, dan mereka berbincang-bincang. Kita lihat nanti bagaimana mimpinya. Saya juga percaya Yusuf juga mengatakan, Tuhan, mana itu mimpi saya yang telah Tuhan nyatakan? Bukankah Tuhan sendiri yang memberikan mimpi yang indah itu? Tapi kenyataannya, saya harus dibuang ke sini karena mimpi. Lalu kemudian saudara, mereka berpikir sepakat, kalau kita hanya bunuh dia, kita nggak dapat apa-apa. Pengen dong kita dapat keuntungan, ya? Kita jual aja. Lalu mereka jual kepada orang Ismail. Setelah dijual, dibalik lalu dijual lagi. Nah, Yusuf ini seperti orang jatuh ketimpa tanah. Bayangkan orang seperti itu, sudah jatuh ketimpa tanah, dikejar buaya. Dari seorang anak yang disayangi, berubah drastis 180 derajat menjadi seorang budak. Ini Potifar, ini Yusuf, bajunya tidak seindah di rumah ayah. Proses yang menyakitkan. Tapi yang perlu kita pelajari dari kehidupan daripada Yusuf adalah ayat ke-32, ayat pasal 39, ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggal ia di rumah tuannya orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih Tuhan dan beroleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf.
sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, apa yang terjadi? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Dengar, karena Yusuf. Kenapa? Karena tadi kita sudah baca, karena Tuhan menyertai Yusuf. Yang pastikan diri kita disertai oleh Tuhan. Nah, ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah gelombang, tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya. Bila sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang makan. Amin. Yusuf ada kesayangan berubah 180 derajat jadi budak. Tapi yang istimewa, Tuhan tetap menyertai dia. Anda bisa dicegal dalam pekerjaan. Anda bisa dibuang di tempat yang tidak basah. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati seorang berkenan pada dalam hidup kita, justru di sana ada promosi. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Tapi lagi-lagi saudara, yang selanjutnya, segala miliknya pada kekuasaan Yusuf, ya, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf, nah ini kenyataan hidup ya, Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wow. Manis sikapnya dan elok parasnya. Etikanya bagus, attitude-nya bagus, ganteng lagi. Sehingga apa yang terjadi? Mampu menyentuh hati sanubari wanita-wanita yang ada sekelilingnya. Salah satunya adalah nyonya daripada tuannya. Saya percaya istri daripada Potifar pasti mengamati Yusuf dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Ini gak ada pria sebaik ini. Ya kan? Tidak ada rajuna seperti dia yang tanpa bicara tapi mampu menyentuh. Nah, itu dia. Karena bagi wanita ganteng itu relatif, betul nggak? Ya kan? Tapi kalau hatinya tersentuh, apapun kata dunia, ya seperti saya katakan, orang mengatakan, suami itu jeli banget ya, buaya aja nggak mau dekat. Harimau, singa, nak melihatnya, gak selera. Tapi kalau perasaannya sudah tersentuh, apa lagu dangdut? Apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Itulah cinta. Bukan begitu, Bu Mary? Itulah cinta. Nah, tetapi nyonya Potifar ini serba salah. Dia milih daripada orang lain. Mungkin dia tangisi dirinya, kenapa nggak dari dulu saya ketemu si Yusuf? Waktu sama-sama single.
ada lautan yang memisahkan. Dan akibatnya saudara, cintanya tidak tertahan. Cintanya tidak tertahan. Apa yang terjadi? Dia memegang baju daripada Yusuf. Itu apa? Ini dia. Ini Yusuf. Ini si tantenya. Dari gambar aja elok ya. Istri pejabat gak ada yang jelek, cantik-cantik. Dilihat. Nah, inilah kenyataan hidup yang tidak bisa kita tahu. Yaitu apa? Dicintai, difitnah, dianiaya, itu kenyataan hidup. Amin. Ditipu, dikecewakan. Yusuf ini akibat itu dia masuk penjara. Betul? Jadi kalau orang jatuh cinta itu saudara, reaksinya macam-macam. Bisa dengan menghancurkan karir orang itu, karena dia Yusuf hancur kan? Kan berbahaya kalau sudah bercampur cinta, itu bahaya. Kalau cinta itu tidak pada tempat, orang jadi korban. Tapi dengar baik. Ini, kalau Tuhan sudah berkenan pada seseorang, maka dia akan selalu menjadi apa? Pusat perhatian. Sekarang pertanyaannya, kita ini menjadi pusat perhatian karena apa? Karena sikap yang baik, yang positif, atau yang buruk? Jauh sendiri ya. Jadi tidak ada alasan kenapa saya tidak bisa melejit. Ada penghalang. Tidak. Kalau Tuhan sudah menyertai, kita tetap di pusat perhatian. Contohnya, kalau saya katakan hidup ini tidak adil. Hidup ini tidak adil. Selama kita dalam dunia ini, kita tidak akan pernah bisa menemukan keadilan yang sempurna. Dihina, dianiaya, difitnah itu hal yang tidak bisa kita tolak. Tapi pastikan diri disertai oleh Tuhan. Kalau kamu disertai oleh Tuhan, kamu menjadi orang yang tidak mudah baper. Tahu baper? Bawa perasaan. Apa yang terjadi? Yusuf masuk penjara. Tetapi saudara, ada rencana Tuhan di balik penjara. Jadi sudah katakan di atas, dimanapun orang yang mengasihi Tuhan, dia akan tetap menjadi pusat perhatian. Entah bagaimana, pejabat istana ini ada di situ. Ini ada Yusuf yang melayani mereka, ngasih minum. Ya biasalah, pejabat itu biarpun di penjara masih dilayani juga. Nah, ini pejabat istana Firaun. Nah, ketika Yusuf berada di penjara sambil melayani mereka, pasal 39-20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja, dikurung. Demikian juga Yusuf dipenjarakan di sana. Aneh, dia anak muda kok bisa dipenjara di istana raja, di tahanan raja. Harusnya kan di tahanan kuda kan? Kok bisa?
Nah, di tahanan raja itu ketemu pejabat istana. Nah, waktu dia di penjara, ini lagi sekali lagi saya ulangi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Wow. Kesayangan bagaimana? Bukan karena manjanya, bukan karena gantengnya tadi, bukan. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusinya. Oh, kemampuan manajemen luar biasa. Siapa Yusuf? Dari anak kesayangan menjadi budak, lalu menjadi tidak. Pertanyaannya, apakah budak status sebagai tahanan menghalangi potensi dalam dirinya? Menghalangi janji Tuhan dalam diri Yusuf? Menjadi budak tetap menjadi pusat perhatian. Menjadi narapidana tetap juga menjadi pusat perhatian. Maksudnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dia kerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amsal 10:22. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menamai. Karena Tuhan menyertai. Pastikan diri kita disertai oleh Tuhan. Amin. Ya. Sebagaimana lagu yang kita tadi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Ya, di tengah lubang-Nya menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya. Bila sekali aku tiba di rumah Allah surga yang baru, ada Tuhan yang inilah pentingnya kita ini membutuhkan penyertaan Tuhan, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Tapi yang pasti rencana Tuhan pasti yang terbaik. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu, ku tak mengerti semua jalan, ini aku rasakan hati kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan,
aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai, yakni rancangan damai sejahtera yang penuh dengan berharap. Meskipun disertai dengan tetesan air mata, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Nah, dari mimpi ke mimpi nyambung. Tiba-tiba, tanpa disadari, Firaun itu bermimpi. Dan sebelum Firaun ini bermimpi, saudara, maka juru roti dan juru minum raja itu bermimpi terlebih dahulu dalam penjara. Lalu dua pejabat ini saling cerita satu sama lain. Mimpi saya itu ya, saya ditinggikan, lalu kemudian roti di atas kepala saya, burung gagak itu datang memakannya. Lalu satu mengatakan, saya juga ditinggikan, lalu kemudian saya membawa anggur di piala Firaun dan menyerahkan. Dan tidak satu pun yang bisa menerjemahkan. Yusuf mengatakan pada juru roti, kamu akan ditinggikan dan di atas gantungnya. Tersinggung dia. Tersinggung. Lalu dia berkata kepada juru minum, kamu akan ditinggikan dan kembali ke tempat jabatannya semua. Tapi nanti kalau kamu keluar, jangan lupa saya ya. Ingat akan aku. Biasanya sama-sama narik bedanya. Ya oke lah, beres. Oke bro, gak usah tak khawatir coy. Kita CS. Kan teman sependeritaan kan? Ya kan? Sekarang kan bahasa-bahasa gaulnya kan itu kan? Oke bro. Pasti coy. Kita CS. Saya gak mungkin lupa. Swear deh, gak lupa. Begitu keluar dari penjara, Yusuf dilupain. Dalam hidup itu kayak gitu-gitu loh. Orang melupakan kita, apa yang kita pernah buat bisa itu hilang di mata orang. Makanya Amsal mengatakan itu, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar hidup. Supaya kita nggak menyesali, kok begitu teganya ya kami teman sependeritaan, tapi teganya melupakan kami seperjuangan, sepiring berdua. Ada lagu dangdut dulu tahun 90-an. Bila ku ingat maka sepiring kita berdua. Saya nggak hafal, udah lupa kan dulu saya suka. Dulu lagu itu populer. Bapak yang dia punya pengalaman ya. Itu juga saya juga ketawa. Dulu itu saya hafal lagu-lagu dangdut, lagu-lagu apa semua saya hafal. Ya, Bobby Mesa itu dulu, karena bahasa zaman dahulu itu penuh kiasan ya. Baru masih ingat gak lagunya Bobby Mesa, Romantika Bercinta? Bu Mary kesukaannya lagu itu, karena satu kampung dengan Bobby Mesa. CS Barca dulu. Ya. Dulu kita nggak tahu apa itu kata benci kan, kita pikir benci kan, ternyata benar-benar benci. Makanya hati-hati kalau pas Semar ngomong benci ya. Hati-hati loh, kita itu penuh misteri. Agar ini sedikit kita ya, jangan terus serius deh. Ya. Nah, Yusuf dilupakan, tapi tidak menangisi dirinya. Dia tidak bikin lagu baru. Mengapa
kenapa harus begini? Bu Mary antusias banget ya. Saya curiga deh Bu Mary. Aduh. Tapi itulah kenyataan hidup. Saya banyak pengalaman dengan orang-orang yang tega melupakan sahabatnya ketika udah hidupnya senang. Waktu perjuangan, wah, bantu doa ya, supaya mendoakan kita. Pertanyaannya, ujiannya bukan di situ. Dia kamu sampai pada puncak keberhasilan. Kamu bisa nggak? Pak Ibu telepon, jangan-jangan ini ada kebutuhan. Bisa loh. Bisa di reject. Kalau enggak, sorry ya saya lagi meeting. Mungkin kalau zaman itu ada telepon, ada WA. Bisa-bisa Yusuf juga WA ke Istana Firaun. Bro, masih ingat gak sama saya? Sama gua. Kita sama di penjara. Dulu loh kita main pingpong di dalam penjara. Cuma waktu itu gak ada WA ya. Pager juga belum ada. Tapi saudara, meskipun dilupakan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Meskipun dikecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan kondisikan situasi meskipun kita dibohongi orang. Saudara, ketika saya difitnah orang, dimaki-maki sama orang, saya itu gak pernah balas. Dulu waktu gereja pertama saya dirikan, banyak masalah. Dari preman ingin ngegebukin saya, nggak mungkin saya lawan secara fisik kan? Apa kata dunia kan? Dari fitnah segala macam. Yang satu 2 kali masuk penjara. Masuk pertama 1 tahun. Itu baru merasain. Saya kasih, tapi itu uang Tuhan. Jangan main-main. Karena apa? Ketika persembahan diberikan kepada saya, ada yang menangis memberi, ada juga yang tertawa. Betul? Tapi kalau jatuh di tangan orang yang bersalah, itu bahaya. Saya kasih uang, ya supaya berjalan kegiatan kan? Malamnya, tangkap polisi masuk penjara 1 tahun. Keluar lagi, saudara, saya diperas. Saya kasih lagi, malamnya masuk 5 tahun. Ini benar. Apakah saya kutuk? Tidak. Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak bisa lawan. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak bisa bayar polisi. Tapi Tuhan itu tahu ya. Masuk penjara. Nah di penjara saya kunjungi. Disitulah minta maaf. Maaf ya Pak Pendeta, saya sudah hujat-hujat Bapak. Saya begini. Ya, istrinya masuk Kristen, masuk gereja. Kita nggak punya apa-apa. Ada lagi fitnah, tiba-tiba ada tabrak. Kita nggak mau tukin. Ketika kita difitnah, Tuhan balas. Saya tidak pernah menyumpahin orang, nggak pernah. Apa yang terjadi? Anak tabrakan. Orang yang masih hidup sampai hari ini. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, kau usah takut. Tuhan yang beda. Kita dilupain, Tuhan gak akan lupakan kita. Entah bagaimana Firaun itu bermimpi. Itu lagi tidur, ini Firaun. Nah mimpinya ini tidak ada satupun yang mengerti. Yaitu apa? Ada 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Lembu yang kurus ini keluar dari sungai Nil lalu menelan
lembu yang gemuk, tapi yang kurus tetap aja kurus, tidak membesar perut. Ini 2 tahun nih, genap 2 tahun si itu mimpi juru minum raja ketika keluar. Kejadian 41 ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang indah, bangunnya dan gemuk badannya. Dia memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lainnya keluar dari dalam sungai itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Lalu ada 7 bulir gandum yang berisi dan 7 bulir yang hampa, kosong di dalamnya. Itu dia. Setelah tertidur, pulanglah ia dan bermimpilah kedua kalinya. Tampaklah timbul 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Lebih oleh angin timur, bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia dari mimpi. Nah, disinilah Yusuf terpaksa diingat. Nanti kalau satu saat ada sukses, orang butuh Anda, terpaksa diingat, jangan menolak. Katakan amin. Jangan ngomong, giliran lo butuh lo cari gue. Jangan ya. Jaga hati. Ini juru minum yang ingat. Kenapa? Karena Firaun memanggil seluruh orang bijaksana, ahli jampi, ahli nujum, tukang ramal, tidak ada yang sanggup menjelaskan mimpi. Nah, terpaksalah ini diingat. Kalau mau menikmati berkat lembu, jangan kecewa ketika diingat terpaksa. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil. Nah, ini dia. Semua ahli dan semua yang berilmu di Mesir, Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Nah, ini tadi terpaksa diingatkan. Lalu berkatalah kepada kepala juru minum kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahan yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri. Bersama-sama dengan kami ada seorang pemuda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi yang masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan di dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ini dia, berapi. Udah keren. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya engkau yang mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikan. Ayat yang ke-16, dia rendah hati menjawab.
Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah yang akan memberikannya kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi Tuanku Firaun itu sama artinya. Allah telah beritahukan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya ke depan. Jadi apa? 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Kaget Firaun. Kemudian ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Dan ke-7 ekor lembu kurus. Nah, lalu kemudian Firaun mengatakan, tidak ada satupun yang bisa memahami, tapi karena hanya Engkau yang bisa. Oleh karena itu, hari ini juga aku melantik engkau. Yusuf dilantik menjadi apa? Perdana Menteri. Seluruh rakyatku akan dihukum tanpa sepengetahuanmu kalau ada satu pekerjaan tanpa seizinmu. Yang membedakan aku dan engkau hanyalah tanda ini. Saat itu cincin daripada Firaun dikenakan di jari daripada Yusuf. Dari seorang narapidana berubah menjadi perdana menteri, menjadi penguasa di Mesir. Wow. Apa mimpi Yusuf tadi? 12 gandum, berkas gandum, 12 bintang, sujud menyembah pada berkas, dan bintangnya lebih terang dari 11 bintang yang lain. Inilah awal penggenapan. Inilah puncak. Tadi saudara mengatakan, bagi kita lihat mimpinya itu, masa kita sujud menyembah kepada dia? Kejadian 40 sampai 41. Engkau telah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat itu akan taat. Hanya takhta ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow. Perdana Menteri. Ketika Yusuf melihat, nah ini dia baru. Waktu itu kelimpahan mulai melanda seluruh Mesir. Lalu kemudian Yusuf mengumpulkan gandum dari berbagai kota sampai tidak terhitung orang, nggak terhitung jumlahnya, nggak bisa dihitung lagi. Mungkin di atas triliunan. Apa di atas triliunan apa Pak? Kayak dua. Di atas triliunan. Gak ada lagi kan? Taruh di lumbung. Mesir berkelimpahan sampai memasuki tahun kelaparan selama 7 tahun. Dan akhirnya terjadi, termasuk tanah Kanaan, terjadi kelaparan. Kejadian 42 ayat 7, ketika Yusuf melihat saudaranya, segala mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan. Mereka ketakutan. Apa yang terjadi, saudara? Barulah timbul penyesalan. Ada istilah penyesalan selalu datang belakangan. Dan kejadian 42 ayat 26, ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya. Sampai ke cerita mereka tadi, apakah kami harus sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Tergenapi tidak? Tergenapi. Kapan digenapi?
13 tahun kemudian. Yusuf itu waktu dia ditangkap, dijual, masuk penjara, itu umur 17 tahun. Prosesnya berapa lama? 13 tahun baru mendapatkan kesempatan. Nah, orang kan lebih senang cepat kan? Gue nggak mau. Gue senang proses. Supaya kita ini menghargai. Ketika Tuhan sudah kasih, kita menghargai. Makanya butuh proses. Ya. Saya rindu kita juga menghargai prosesnya Tuhan. Seperti Yusuf itu. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lalu katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat, masih ada, masih selamat, masih hidupkah ia? Mereka tak kenal dia, karena apa? Baju kebesarannya udah berubah 13 tahun, penampilannya sudah berbeda. Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. 11 bintang, 12 berkas tergenapi, sujud menyembah kepada Yusuf. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatlah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu berkatanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebutkan kepadaku? Lalu katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Jadi adiknya disebut anak pada waktu itu, ya kan? Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ. Karena apa? Hatinya luka. Orang yang terluka itu wajib. Maka dari itu dia pergi sambil menangis. Karena pedih hatinya. Ada kesempatan bagi itu balas dendam. Ini waktunya. Tapi kan orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu melihat yang positif di baliknya kan. Dia tidak menggunakan kesempatan itu balas dendam. Dia hanya mengatakan, kamu berkata yang jahat, tapi Tuhan berkata yang baik. Nanti baca selanjutnya pas ayat ini. Saya berharap semua baca ya. Pasal 39 sampai 50 itu bagus. Aku datang ke sini, ke Mesir yang mendahului kamu untuk menyediakan makanan bagimu. Nah, ini orang rohani. Ini orang yang dewasa. Dikatakan, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu 13 tahun. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu ia dibasuhnya lah mukanya, dan dia tampil keluar. Yang menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Nggak boleh. Melayani orang yang pernah menyakiti itu nggak gampang. Orang yang pernah menjelekkan kita sana sini. Orang yang pernah mengatakan kita ini pasti jadi pecundang. Nggak mudah. Kalau orang ini tidak kenal Tuhan, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk balas dendam. Ayat 32, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudara sendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu sendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Bahasanya rasis. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama. Saudara, disinilah kita melihat Tuhan itu, kalau kita berkenan di hati,
pengurapan Yesus ini juga diberikan kepada kita, yaitu berkat lumpuh. Dan doa saya, tahun 2023 ini kita menikmati berkat lumpuh yang Tuhan sediakan melalui pengurapan daripada Yusuf. Oleh sebab itu, mari responi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktu. Ada waktu di mana kita harus mengkhususkan waktu untuk Tuhan, di mana kita harus membuang kesibukan yang lain, hobi, kebiasaan kita. Nah, saya mengajak kita semua untuk belajar menghormati Tuhan. Amin. Dan salah satu kita menghormati Tuhan, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Kesenangan kita lebih besar atau Tuhan pada waktu kita datang beribadah? Kebiasaan-kebiasaan kita kah yang kita bawa ke hadapan hadirat Tuhan? Atau memang kita ini meninggalkan segala hobi, kebiasaan khusus buat Tuhan? Kita ibadah cuma sekali seminggu, itu pun juga 2 jam. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mencari wajah. Dari 23 tahun yang lalu saya melayani Tuhan. Bukan waktu yang singkat. Saudara, sampai ketika saya bekerja di kantor gereja, saya mau katakan kepada saudara, sebelum semua datang, saya sudah tiba. Itu baik di gereja maupun ketika saya kerja di kantor gereja. Apalagi ketika di sekuler, saya sangat hormati. Orang sudah pulang, saya masih di kantor gereja, beresin. Makanya saya tahu sedikit itu karena itu biasa saya kerjakan. Saya latih diri dari sana. Berapa lama? 23 tahun. Saya tahu dulu pendeta saya, atasan saya itu senangnya kopi dan teh manis. Sebelum dia datang, sudah saya bawa mejanya, kopinya sudah tersedia, teh manisnya sudah tersedia. Saya anggap itu, saya berbuat bagi Tuhan. Dan bukan hanya kepada beliau, tapi bagi senior-senior yang ada di sana saya siapkan. Office boy ada. Gembala saya masih hidup sampai hari ini. Tapi saya harus layani mereka. Saya diundang, dimanapun saya diundang. Ini memang untuk bulan ini, tahun belakangan ini saya stay di tempat. Nah, ke depan saya akan diundang di gereja lain. Sebelum ibadah dimulai saya sudah tiba. Kalau nggak terpaksa saya nggak keluar dalam ibadah. Bukan karena tadi keluar minum ya, bukan itu maksud saya. Ini hanya saya. Jangan bawa perasaan. Ini pengalaman hidup. Salah satu kita menghormati kehadiran Tuhan. Kalau nggak terpaksa sekali, saya nggak keluar. Yaitu kamar mandi. Terpaksa itu. Kadang-kadang saya takut. Kenapa saudara? Karena saya tidak mau kehilangan momentum dalam setiap ibadah. Bahkan kadang-kadang juga kalau dengar khotbah saya ngantuk. Bagaimana caranya saya harus fokus dengan firman Tuhan? Ini gak mudah. Ini gak gampang. Salah tinggi. Sebelum saya khotbah ini, Anda tahu dari hari Jumat saya doa buat saudara semua satu persatu. Tadi malam saya doa, pagi-pagi saya juga doa. Semua saya doakan. Makanya orang yang tertanam di gereja ini, saya doakan satu persatu. Kenapa? Karena itu tanggung jawab dari Tuhan. Tanggung jawab saya sebagai seorang pendeta di tempat ini, yaitu membawa ke hadapan dari Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu siapa Pak Edward, siapa Bang Happy,
Saya nggak tahu pergaulannya Tuhan. Tuhan yang berurusan dengan dia. Bawa dia kembali Tuhan kalau dia salah. Itu doa saya. Pastikanlah saya nggak mungkin mengatakan Tuhan biarlah satu ini celaka. Nggak begitu ya. Walaupun kadang ada orang yang menyakiti saya nggak pernah mendoakan. Biarlah disambar geledek saya nggak pernah. Saya doa. Maka dari itu saya mengajak kita semua. Ayo. Supaya kita sampai ke finish bersama-sama. Kita ini anak rantau, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Tidak ada keluarga, tidak ada saudara yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan. Jangan pulang dalam kegagalan ke kampung. Pulang dengan bawa kesuksesan. Amin. Pulang bawa istri ya. Kalau terizinkan. Ingat, saya pulang kampung itu ketika saya sudah menikah dengan Bu Lesti. Saya bawa kebanggaan bagi keluarga. Keluarga kami waktu itu lampunya nggak ada. Yang sebagian ada saya sini, sebagian tahu di kampung saya nggak ada lampu. Dan di kampung kami itu sangat minim orang yang pernah naik pesawat. Dan di kampung saya orang pertama yang membawa orang tua saya naik pesawat. Dia bangga luar biasa, dia ceritakan, wow. Anak saya di Jakarta, dia naikkan saya ke pesawat. Waktu saya ajak pulang kampung, dia bangga menceritakan pada tetangga. Karena juga dia tidak menyangka anaknya masih ada. Kenapa? Saya hilang dari kelas 4 SD, sudah nggak di rumah. Abang saya nomor 2, 25 tahun kami tidak ketemu sampai hari ini. Waktu itu kelas 4 SD kami berpisah. Sampai hari ini belum ketemu. Tapi ketemunya hanya telepon aja. Nah, saya rindu juga kita semua jangan pulang dalam keadaan gagal. Amin. Katakan amin. 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 Sebab kegagalan dilarang di gereja ini. Amin. Tidak boleh orang gagal masuk di gereja ini. Harus orang yang siap sukses. Katakan amin. Amin. Kasih tahu kanan kiri jangan gagal ya. Colek-colek aja, nggak usah malu-malu, colek aja. Di gereja ini dilarang menjadi orang gagal. Hanya boleh bagi orang yang sukses. Katakan amin. Amin. Katakan saya calon sukses. Dan semangat dong. Saya calon orang sukses. Saya calon. Dan saya sudah sukses. Dalam nama Yesus. Amin. Jadilah dalam hidup. Amin. Tidak boleh kan? Yusuf pergi dengan tangan hampa, tapi dia pulang dengan membawa berkas-berkas. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Apa itu? Seperti bermimpi Tuhan berikan Sion, dan kita bersuka cita, kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan berikan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita yang menabur dengan baik, kata tuai dengan Yesus, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Mazmur 133. Orang yang menabur benih, orang yang mencucurkan air mata sambil menabur benih akan pulang dengan bersorak-sorai. Kita pulang kampung, kita pulang ke keluarga kita masing-masing harus membawa kegembiraan. Amin. Itu doa saya. Oleh karena itu responilah dengan iman. Amin. Responi dengan iman. Amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, terutama hati dan pikiran.